2020. Kami menyampaikan selamat pagi dan shalom bagi saudara semua yang berada di rumah. Salam sehat untuk semuanya. Mohon perhatian terhadap warta jemaat di saat ini. 1. Majelis Jemaat menyampaikan turut berbahagia bersama saudara yang mengalami sukacita tambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan, serta sukacita lainnya di kusbu lalu. Semoga selalu diberkati. 2. Info pelayanan. Ibadah Minggu pagi ini, Minggu 19 Juli 2020, dilayani oleh Pendeta Nyonya E. Rarsina. Pembacaan Alkitab pertama Korintus pasal 12 ayat 12 hingga berakhir dengan ayatnya yang ke-31. Lagu persiapan setelah lonceng 3 kali dibunyikan. Kidung Jemaat nomor 20 pada ayatnya yang pertama. Di Gereja Immanuel akan berlangsung baptisan kudus bagi 1 orang anak, Winsri Tuhehai, dilayani oleh Pendeta Nyonya J.A. Atiuta Dias. Dalam ibadah Minggu tanggal 26 Juli 2020 akan berlangsung pelantikan panitia sidang klasis Pro Ambon yang ke-52, juga pembaptisan bagi 4 orang anak, masing-masing 1 Efraim Hetaria, 2 Immanuel Revan Hetaria, 3 Farel Kawai Tanate, 4 Sani Claudia Ferneyanan. Penggembalaan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, pukul 10.00 WIB di Gereja Immanuel lantai 1. Rapat evaluasi pelayanan semester 1 akan berlangsung pada hari Sabtu 25 Juli 2020. 3. Informasi duka. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita bagi keluarga Lalia Kyadera atas dipanggil pulangnya almarhumah Ibu Mariana Lalia Kyadera. Semoga keluarga selalu dikuatkan. 4. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara yang peduli bagi pekerjaan pelayanan melalui pemberian bantuan bagi pembangunan fisik dalam jemaat. Berkat selalu berlimpah atas hidup saudara. Demikian warta jemaat ini disampaikan. Selamat beribadah. Ambon 19 Juli 2020, Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM, Pendeta Nyonya J.A. Atiuta Dias Ketua, Penatua KDJ Penjalan Sekretaris. Untuk menyambut para pelayan, nyanyian Kidung Jemaat nomor 20 pada ayatnya yang pertama. Selamat pagi saudara-saudara jemaat yang berada di dalam rumah keluarga. Shalom. Mari kita beribadah di hari Minggu, hari Tuhan yang kudus ini. Kita mentadbiskan ibadah ini. Adalah baik beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik bagi kita, kepadanya kami beribadah dengan hati penuh sukacita. Maka jadilah ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Kita melakukan bersama Kidung Jemaat 21 ayat yang pertama. Hari Minggu, hari yang mulia.
Mari kita ada dalam pengakuan dan harapan baru. Keluarga yang mengaku dosa. Terkadang kita berada dalam masa-masa yang berat. Kita bersungut dan mengeluh. Dan dalam semuanya itu kita telah berdosa kepada Tuhan. Dalam situasi yang serba dibatasi ini, kami sering kehilangan iman dan mempertanyakan kepemimpinan dan kuasa. Kita sering meninggalkan hikmat dan menganggap remeh segala nasihat dan anjuran. Padahal semua itu bukan hanya untuk kita, tetapi demi sesama di seluruh muka bumi ciptaan Tuhan ini. Ampunilah kami Tuhan atas kesombongan iman dan keangkuhan yang kami lakukan, juga dalam keluarga kami. Oleh kasih setia Tuhan kita telah diampuni dan ditebus dari setiap dosa. Ia yang Maha Kasih melingkupi kita dengan cintanya yang tak terbatas. Kita melakukan bersama Kidung Jemaat 27 ayat yang pertama. Dan kita layak diri. Saudara-saudara yang undang berdiri. Ada berkat Tuhan atas keluarga. Karena itu, baiklah kita saling rendah hati dan penuh hormat seorang akan lainnya, dan turutilah firman-Nya. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Demikianlah firman Tuhan. Kita melakukan Kidung Jemaat 27 ayat yang kelima. Sebagaimana janji. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ibadah Minggu pagi ini, kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab pertama Korintus 12, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-31. Tetapi mendahulunya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, berkarunialah atas kami dan seisi rumah kami, sebab kami berlindung dalam firman-Mu yang kudus. Amin. Pertama Korintus 12
ayat 12 hingga ayatnya yang ke-31 yang begini bunyinya. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan untuk menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian firman Tuhan. Keluarga-keluarga jemaat yang Tuhan Yesus berkati, semua makhluk ciptaan Tuhan di alam ini, baik manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, matahari, maupun makhluk hidup lainnya, hidup saling bergantung satu dengan lainnya dan saling membutuhkan. Itu berarti setiap makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa sesamanya.
Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa sesamanya, baik sesama manusia maupun sesama makhluk lain. Dengan kata lain, manusia itu bergantung pada sesamanya dalam segala urusan kehidupan sehari-hari. Itulah mata rantai atau siklus kehidupan yang telah tertata dengan teramat baik di antara semua makhluk. Mata rantai kehidupan ini mesti dijaga supaya tidak rusak dan tidak terputus. Itulah sebabnya dalam proses penciptaan dunia, Allah memberikan mandat atau tanggung jawab kepada manusia supaya manusia selain mengelola alam untuk kehidupannya, manusia juga mesti merawat kehidupan alam ini supaya siklus kehidupan yang saling ketergantungan itu akan terus terputar dalam suatu kesatuan dengan fungsi masing-masing. Setiap makhluk mempunyai fungsi yang berbeda. Namun dari perbedaan dan kepelbagaian fungsi itu, semuanya tetap satu untuk saling melengkapi dan saling membantu. Sehingga tidak ada makhluk yang merasa unggul, tidak ada makhluk yang merasa lebih dan menonjol dari makhluk yang lain. Tidak ada makhluk yang lebih penting. Sebab jika terjadi demikian akan terjadi pengelompokan dan kotak-kotakan. Itu dapat memicu terjadinya perpecahan dan konflik. Hal seperti inilah yang terjadi di jemaat Korintus. Kita semua tahu dan mau tahu mengapa sampai harus terjadi konflik. Mengapa harus terjadi keributan di Korintus? Sekaligus keributan dan konflik itu mengancam persekutuan hidup jemaat di Korintus. Korintus merupakan kota pelabuhan yang sangat ramai, dan kota Korintus di dalamnya didatangi oleh penduduk dari berbagai tempat, merupakan tempat perjumpaan antara kebudayaan timur dan barat, sehingga di sana terjadi kepelbagaian yang ada, kepelbagaian agama, suku, ras, bahkan juga kepelbagaian di dalam tanggung jawab secara sosial. Kemajemukan yang ada di Korintus tidak dirawat dan tidak dipakai, digunakan secara baik. Karena itu memicu perpecahan yang terjadi di sana, sehingga mempengaruhi kehidupan jemaat Korintus, di mana terjadi pengelompokan. Ada yang berpihak kepada Paulus, tapi juga ada yang berpihak kepada Paulus. Dan itu mempengaruhi serta membuat keterpecahan persekutuan dan keutuhan jemaat Korintus. Menyikapi kondisi dan keberadaan seperti ini, Rasul Paulus berupaya untuk memberikan pemahaman secara benar tentang apa dan bagaimana persekutuan hidup itu. Menurut Rasul Paulus, jemaat atau gereja merupakan satu kesatuan tubuh Kristus yang terdiri dari berbagai anggota. Metafora tubuh Kristus yang digunakan oleh Rasul Paulus hendak menerangkan bahwa jemaat atau gereja adalah tubuh Kristus yang terdiri dari anggota-anggota, yang terdiri dari anggota-anggota tubuh, dan merupakan kesatuan di dalam Kristus, dan Kristus sendirilah yang menjadi kepala gereja, menjadi kepala tubuh itu. Persekutuan itu tidak lahir dengan sendirinya, tetapi merupakan ciptaan Allah, di
dalam satu roh yang menjadi sumber keutuhan dan sumber dari berbagai karunia yang ada. Kita bisa banding itu di dalam ayat 12 dari bacaan kita tadi. Sehingga dalam persekutuan tidak ada lagi perbedaan yang dapat memecah belahkan kehidupan jemaat, yang dapat menghancurkan keutuhan hidup sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan. Baik orang Yahudi, baik orang Yunani, maupun orang-orang yang disebut sebagai hamba atau juga orang merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya sama di hadapan Tuhan, sebab dari Tuhan Allah mereka semua ada dan disatukan di dalam persekutuan dan keutuhan hidup jemaat. Mereka telah dibaptis oleh satu roh dan diberi minum dari satu roh, di mana semuanya berdiri sejajar untuk menyampaikan berita tentang baptisan yang mempersatukan orang percaya. Kita banding itu dalam ayat yang ke-13 dari bacaan kita. Persekutuan jemaat atau gereja Tuhan yang terdiri dari banyak anggota itu diberikan karunia-karunia yang berbeda. Dengan karunia-karunia itu masing-masing anggota mesti berfungsi secara baik untuk melakukan pelayanan satu terhadap yang lain. Dilakukan demikian supaya tidak ada anggota tubuh atau anggota gereja yang terpisah dan menasingkan diri daripada persekutuan. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan bagian dari tangan, aku tidak termasuk tubuh. Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, maka aku bukan bagian dari tubuh. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata tubuh seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Kita banding itu dalam ayat 14 sampai 19. Allah telah melengkapi masing-masing anggota tubuh dengan fungsinya, fungsi yang berbeda-beda, tetapi semuanya sangat penting untuk melakukan tugas pelayanan. Semuanya unik, semuanya sangat diperlukan. Kekhususan dan keistimewaan yang dipercayakan Allah kepada masing-masing orang, masing-masing anggota jemaat atau anggota gereja adalah bagian dari tubuh itu supaya dapat dipenuhi dengan baik, dapat dipenuhi secara bertanggung jawab di dalam persekutuan kehidupan yang utuh. Masing-masing mesti memerankan tanggung jawabnya, karena di tengah keragaman yang ada dalam persekutuan jemaat itu akan terjadi korelasi dan interrelasi. Itu berarti setiap anggota mesti saling membutuhkan, saling menergantungan dan saling melengkapi. Jadi mata tidak dapat mengatakan kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ayat 20 sampai ayat 26. Semua anggota hidup pada satu tubuh. Karena itu tidak ada anggota tubuh yang saling menonjolkan diri dan saling mengatakan hebat. Sebab sekiranya itu terjadi, maka satu anggota akan mendominasi anggota yang lain, sehingga ada anggota yang dikorbankan. Teristimewa bagi yang kecil dan lemah. Jika ada yang menderita, maka semuanya turut menderita. Jika ada yang bersukacita, semua turut bersukacita. Di antara semua tidak ada yang menganggap diri lebih hebat, menganggap diri lebih penting daripada orang lain.
tetapi hidup di dalam tanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah dipercayakan. Di antara semua tidak ada yang menganggap bahwa ia lebih menonjol untuk melakukan hal yang menonjol. Tetapi terjadi sehati sepikir, saling gantung, satu terhadap yang lain dan saling merasakan di dalam pelayanan secara bersama. Ayat 27 sampai ayat 31. Saudara-saudara yang terkasih, gambaran ini menghendaki supaya semua orang Kristen dapat menjalankan tanggung jawabnya secara jelas, yang diperlengkapi dengan perkataan dan semua macam atau segala macam pengetahuan untuk melayani dengan tidak menjadi penting sendiri. Sebagaimana Rasul Paulus menyikapi berbagai kondisi jemaat di Korintus, maka sepertinya pula kita semua adalah orang-orang percaya yang hidup di zaman modern ini, sama-sama muda, zaman yang bisa menggiring semua orang untuk melakukan semua hal dengan serba bisa. Ini mengharuskan kita semua untuk semakin peka terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan persekutuan hidup. Bahwa kehidupan orang-orang percaya di lingkungan masyarakat modern ini turut serta sebagai komunitas modern dengan berbagai tuntutannya. Itu sebabnya hidup saling membutuhkan seakan tidak menjadi penting. Orang hidup secara individu karena tuntutan zaman itu, baik sesama manusia maupun sesama alam, sama makhluk di alam ini, tidak menjadi sesuatu yang penting lagi dan tidak dianggap sebagai bagian kehidupan. Inilah seakan atau mulailah setiap orang merasakan seakan persekutuan hidup bergereja pun tidak lagi menjadi penting. Hal ini jelas dengan adanya perilaku hidup yang tidak saling berbagi, tidak saling menghargai. Ada di antara anak-anak dan orang muda tidak lagi membutuhkan peran orang tua. Dalam persekutuan terjadi saling mengabaikan tanggung jawab. Terlihat jelas dalam peran-peran yang diterima baik di kalangan gereja maupun kalangan masyarakat. Itulah perilaku orang-orang yang hidup dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Banyak waktu terkuras untuk berada dengan komunitas dunia maya, sibuk dengan Facebook, Messenger, WhatsApp, dan sebagainya. Sebagai kesibukan media sosial, kesibukan mana mengabaikan peran sebagai orang tua, kesibukan mana mengabaikan peran sebagai anggota keluarga, peran dan tanggung jawab sebagai anggota dan pelayan gereja atau jemaat dan masyarakat diabaikan. Mengabaikan tanggung jawab merawat dan memelihara lingkungan alam, juga mengabaikan waktu-waktu khusus untuk membuat relasi dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah keluarga, doa-doa rumah tangga keluarga. Saat hidup ini hanya untuk kerja supaya bisa mendapatkan kekayaan, uang, popularitas, jabatan, dan kuasa. Itulah sebabnya banyak kejadian yang terjadi di waktu sekarang di akhir-akhir ini. Banyak hal yang terjadi di lingkungan masyarakat dan jemaat kita yang menjadi perhatian publik. Orang tidak segan-segan melempar orang lain. Orang tidak segan-segan memotong orang, memukul orang, memaki orang, menjelekkan orang, memojokkan orang. Orang tidak segan-segan menghancurkan usaha dan kerja orang lain. Orang pula tidak segan untuk menghancurkan rumah tangga orang lain dan sebagainya.
sehingga mesti melibatkan berbagai pihak untuk menyikapinya secara benar, sungguh-sungguh, dan pentingnya. Persoalan-persoalan yang terjadi menggambarkan bahwa orang Kristen tidak saling lagi merasakan keberadaan orang lain, tidak lagi merasakan apa yang dirasakan oleh sesamanya. Sesamanya tidak dipandang sebagai bagian dari hidupnya, melainkan dipandang sebagai musuh. Hidup hanya mau beradu kehebatan, kekuatan, beradu pengaruh serta kuasa. Sebab di antara umat Kristen ada yang merasa lebih hebat, ada yang merasa lebih kuat, merasa lebih berjasa, lebih berperan. Ini merupakan virus yang menghancurkan sebuah persekutuan milik Tuhan. Belum lagi dengan superioritas, itu pun muncul kecenderungan orang untuk memanfaatkan dan mengeruk alam ini dengan sewenang-wenangnya. Saudara-saudara jemaat yang berada dalam keluarga yang diberkati oleh Tuhan, firman ini mengingatkan kita bahwa hidup persekutuan yang diciptakan Tuhan ini indah adanya. Baiklah, di antara anggota persekutuan, kita diajak untuk kembali mengevaluasi dan membuat kritik diri masing-masing. Apakah yang selama ini saya buat sebagai wujud penghargaan terhadap karya Allah dalam Kristus yang menderita, mati, dan bangkit untuk saya dan semua orang lain? Apa saja sikap respon saya atas berbagai berkat yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada saya dan seisi keluarga? Ingat, berbagai pandemik yang terjadi sekarang ini di zaman ini, terutama dengan mewabahnya virus corona, mendorong kita untuk semakin merasakan bahwa hidup ini tidak berarti apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Hidup ini ada dan bisa dinikmati hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu, lakukanlah tanggung jawab masing-masing dengan baik. Tuhan sudah mempercayakan itu bagi kami, bahkan bagi kita semua. Tuhan menghendaki supaya baiklah yang kuat membantu yang lemah untuk membangunnya. Terkisah dalam Roma 15 ayat 1 dan 2. Banyak orang lemah di sekitar kita yang sementara menantikan pelayanan itu. Lakukanlah selama ada kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara jemaat dan keluarga-keluarga terkasih di dalam Kristus, kita sama-sama akan menggerakkan kemampuan iman rasuli. Saya undang kita semua berdiri. Baiklah, kita berkata demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, ini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan diiringi nyanyian Kidung Jemaat 291, mari bersyukur semua. Saudara-saudara jemaat, mari kita berdoa syafaat dan kita mengakhiri doa ini, doa bersama, doa Bapa. Kita berdoa. Pujian, syukur, hormat, dan sembah kami bawakan bagi Tuhan Allah Sang Pencipta kehidupan ini, yang juga merawat kehidupan sekaligus memberikan keselamatan dari hari lepas hari. Tuhan menyertai dan menuntun perjalanan hidup kami, baik secara pribadi, rumah tangga, keluarga, maupun persekutuan hidup berjemaat bergereja di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kami mengakui sungguh Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan dalam segenap kehidupan kami, hidup kami tidak berarti apa-apa, dan kami tidak sanggup melakukan hal baik sebagaimana Tuhan Engkau inginkan dan kehendaki dari kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Dan kini Engkau menilai kami di tiap-tiap rumah tangga keluarga, hendak menyampaikan permohonan dan syafaat kami bagimu. Kami mendoakan kehidupan keluarga-keluarga milik Tuhan, papa, mama, anak-anak, cucu, bahkan semua anggota keluarga lainnya. Kami memuliakan Tuhan, sebab di sepanjang minggu yang telah berlalu, kami tetap menikmati sukacita lewat berbagai kebutuhan hidup. Ketika Tuhan mempercayakan kami hidup melalui nafas kehidupan, ada kekuatan untuk bekerja. Tuhan menganugerahkan pekerjaan-pekerjaan bagi kami. Kami membuat relasi dengan semua orang yang kami jumpai dalam hidup ini. Dan dengan hasil kerja kami boleh membelanjakan berbagai kebutuhan. Kami mensyukuri kasih-Mu Tuhan. Anak-anak kami boleh melakukan tanggung jawab belajar mereka, sekalipun hanya melalui online di rumah. Anak-anak muda kami di dalam harapan untuk mengikuti perkuliahan, mereka melakukannya sekalipun secara online pula. Tuhan, berbagai pekerjaan kami lakukan, sekalipun di tengah pandemi COVID-19, apalagi di daerah kami, sementara diberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Kami berada dengan pembatasan-pembatasan waktu kerja. Namun dengan semangat dan sukacita yang berasal daripada Tuhan, kami terus menekuni apa yang menjadi tanggung jawab kami. Kami boleh memerankan fungsi-fungsi kami
di tengah-tengah masyarakat. Selebih daripada itu juga Tuhan ada kesempatan bagi para pelayan untuk menunaikan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah gereja Protestan Maluku, Jemaat Katolik Immanuel SM. Karena itu ya Tuhan, kami tetap mendoakan kami semua baik sebagai warga jemaat maupun pelayan. Biarlah segala sesuatu yang terjadi dalam proses pembinaan, proses pelayanan untuk menumbuh kembangkan kehidupan mental, moral, dan spiritual umat dapat berjalan seiring dengan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melayani, tapi juga kesempatan untuk kami jemaat-Mu menikmatinya. Tuhan sumber pelayanan kami, sumber kekuatan dan pengharapan kami. Kiranya semua pelayanan kami para pelayan Tuhan dari berbagai kelemahan dan keterbatasan Tuhan lengkapi bagi jemaat Tuhan dan bagi jemaat Tuhan. Ajarkanlah seluruh anggota jemaat rumah tangga pertama sampai terakhir di jemaat ini untuk mensyukuri kasih Tuhan, diberikan kesempatan untuk menikmati pelayanan dan para pelayan Tuhan, supaya tidak mengabaikan pelayanan para pelayan. Sebab sekiranya mengabaikan pelayanan itu sama saja dengan mengabaikan pelayanan Tuhan Yesus. Sebab pekerjaan pelayanan ini adalah milik Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk ada di tengah keutuhan persekutuan jemaat GPI Immanuel SM sebagai bagian yang terpisahkan dari persekutuan gereja Tuhan, Gereja Protestan Maluku. Kami mendoakan Tuhan seluruh proses pembinaan melalui program-program pelayanan yang sudah terlaksana, yang sementara, bahkan yang nantinya akan dilaksanakan. Kami mohon kiranya urapan kuasa Tuhan menyelimuti kehidupan kami para pelayan Tuhan untuk melakukannya dengan penuh kesetiaan, ketaatan, dan takut akan Tuhan sebagai bagian dari seluruh keterpanggilan kami. Kami tahu sungguh Tuhan bahwa pelayanan di tengah-tengah persekutuan jemaat ini kami menghadapi berbagai kendala dan tantangan pelayanan. Kami mohon Tuhan ajarkanlah kami untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta pertolongan dan penyertaan Tuhan, sekaligus mengajarkan kami untuk selalu melayani dengan kesabaran, dengan ketenangan, dan penuh pengharapan akan kuasa Tuhan. Sebab dengan demikian Tuhan menyatakan cara Tuhan untuk menuntun umat Tuhan berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Maka seluruh pertumbuhan hidup yang terjadi di tengah kehidupan keluarga, rumah tangga pun dapat dipahami sebagai anugerah dan berkat Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami mendoakan berbagai pihak yang selalu juga memberikan perhatian dan pelayanan bagi kehidupan kami sebagai bagian yang terpisahkan dari persekutuan masyarakat. Tuhan memberkati pemerintah kami, pemerintah Republik Indonesia, di pusat sampai ke daerah-daerah yang terpencil sekalipun. Teristimewa pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon, yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan mereka bersama dengan semua staf dan jajaran. Tuhan pun memberkati, di mana kami mendoakan pemerintah, kelurahan, di RW, bahkan juga di RT. Mereka melaksanakan fungsi dan peran mereka untuk melayani masyarakat banyak di Kota Ambon, bahkan di lingkungan kelurahan sampai ke RT. Biarlah fungsi dan peran itu menjadi menyata ketika mereka menyikapi berbagai pergumulan dan persoalan yang terjadi di lingkungan kehidupan masyarakat.
Begitu pula ya Tuhan kerjasama dengan semua pihak, baik itu anggota TNI maupun Polri. Semua mereka yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan tugas-tugas bersama. Maka kami selaku gereja Tuhan, bahkan dengan persekutuan agama-agama lain, Tuhan sanggupkan kami untuk bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat banyak, secara khusus di tengah persekutuan pelayanan kami. Tuhan, terkait dengan menyebarnya COVID-19 yang sudah mewabah sampai ke daerah kami di Kota Lampung ini, yang terinfeksi sudah sangat banyak. Kami doakan proses perawatan bagi mereka, bahkan yang sementara ini juga sudah terawasi secara medis. Berdoa kami Tuhan memberkati seluruh proses untuk ada dalam proses perawatan pula. Mereka yang sementara dipantau, bahkan orang-orang tanpa gejala, kami berdoa untuk mereka semua, supaya Tuhan berikan mereka pemulihan fisik, tapi juga Tuhan memberikan perlindungan dan penjagaan. Bahkan kami semua Tuhan, kemanapun kami melangkah, kemanapun kami melakukan tugas-tugas kami mohon Tuhan tutup fokus kami dengan kuasa Anak Allah yang hidup. Di mana ada wabah penyakit, di mana ada celaka, di mana ada petaka, di mana ada bencana yang membawakan kami kepada mara bahaya dan kematian. Kami mohon Tuhan, Engkau kendalikan hati, pikiran, segenap hidup kami dan alur langkah kami, supaya kami terhindar dari segala petaka dan kematian. Sebab dengan demikian kami percaya Tuhan, ketika kami taruhkan segenap hidup kami untuk melakukan tugas pelayanan dan pengabdian kami, maka Tuhan Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Inilah hidup kami Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu. Terpujilah ya Tuhan Allah kami di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Di dalam keluarga-keluarga jemaat ada yang sakit, ada yang susah, ada yang hilang harapan, ada yang putus asa, ada yang mengalami kekurangan-kekurangan, keterbatasan untuk soal kebutuhan makan, minum, pakai setiap hari. Kami mohon Tuhan, tangan kasih-Mu yang penuh berkat itu Bapa, curahkanlah berkat-Mu melalui orang-orang yang Mau pakai untuk menyalurkan berkat-berkat itu bagi kehidupan saudara-saudara kami. Dan Tuhan, jamahlah mereka untuk menjadi pulih melalui perawatan fisik secara medis maupun non medis. Mereka yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kehidupan ini dalam perjuangan-perjuangan hidup ke depan. Tuhan Yesus, di tengah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ajarkanlah kami untuk menggunakan alat-alat komunikasi seiring dengan berkembangnya sosial media. Tuhan memberkati kami untuk menggunakannya secara tepat, supaya di tengah-tengah kehidupan bersama kami meluangkan waktu dan kesempatan untuk saling memperhatikan, mempedulikan, saling melayani satu dengan yang lain, sehingga muncul sikap saling menghargai, sikap saling ketergantungan, dan kami adalah orang-orang yang saling membutuhkan satu terhadap yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu di dalam pertumbuhan dan perkembangan gereja Tuhan. Kami mohon Tuhan sertai dan berkati para pimpinan gereja Kristen Maluku. Tuhan memberkati Majelis Pekerjaan yang Sinode GPM, pimpinan Pasis Pulau Lampung. Tuhan memberkati pimpinan jemaat GPM Immanuel SM bersama staf majelis jemaat, bahkan seluruh para pelayan.
kepemimpinan yang adalah kepemimpinan Tuhan di dalam akta pelayanan, supaya nama Tuhan semakin diperkenalkan, kuasa Tuhan semakin diceritakan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami dengan seluruh persembahan hidup yang kami siapkan melalui berkat-berkat tangan. Semua yang kami persiapkan adalah uang mati, tetapi ini merupakan tanda harapan hidup kami, sekaligus mensyukuri seluruh anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kami dari hari lepas hari. Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami. Ajar kami untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Kami berdoa bukan dengan nama lain, hanya di dalam nama Yesus Tuhan Allah kami, yang memberikan kesempatan bagi kami selaku para pelayan-Mu di saat ini boleh mengatakan pelayanan kami, supaya nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa bukan dengan nama lain, hanya di dalam nama Yesus Tuhan Allah kami, yang telah mengajarkan kami doa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang berada di tengah-tengah kehidupan keluarga masing-masing, kita akan melakukan lagu pujian sebagai lagu penutusan dengan Kidung Jemaat 432 ayat yang kedua. Saudara-saudara jemaat, kita terpanggil untuk memelihara keutuhan dan kekudusan rumah tangga dan keluarga kita. Sebab itu marilah kita tumbuhkan cinta kasih dalam saling peduli seorang akan lain. Serta rawatlah kasih persaudaraan dengan semua orang, dan peliharalah ciptaan Tuhan sekeliling kita. Maka terimalah janji penyertaan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naungan di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah hari Minggu 19 Juli 2020 ini. Kiranya berkat sukacita selalu melimpahi kita semua, terutama saudara-saudara dan tiap keluarga. Selamat pagi, Shalom.